mahasiswi Elektropoliteknik TEDC Bandung. Baiklah, akan saya serahkan kepada moderator kita kali ini, kepada Juanita, dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semua. Baik, senang sekali perkenalkan saya Juanita yang akan memandu sesi seminar pada pagi hari ini. Selamat datang di webinar nasional tentang Knowledge of Automation Skills. Oke, bagaimana nih kabar dari peserta webinar nasional kita kali ini? Saya harap kita dalam keadaan sehat dan semua rencana kita boleh berjalan dengan baik. Oke, walaupun kita mengadakan webinar nasional yang dimana tentang Knowledge of Automation Skills ini secara online, tapi tidak mengurangi antusias serta semangat kita untuk mengikuti webinar ini. Ada hal yang sangat menarik yang sudah dibacakan oleh MC kita, yaitu dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu mengenai knowledge of automation skill, yang dimana mungkin dari teman-teman atau peserta kali ini yang ingin mengetahui atau memperdalam pengetahuannya tentang automation skills. Tidak hanya itu, MC juga telah menyampaikan bahwa pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat-sangat luar biasa, yaitu dari Bapak Adim Firmansyah STMT, yang adalah seorang dosen PE di Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Teman-teman juga akan mendapatkan diberikan sebuah games, yaitu berupa quizzes yang mungkin rekan-rekan sudah tidak asing lagi dengan quizzes ini. Jadi saya harap teman-teman juga menyiapkan diri untuk games quizzes ini. Dan yang menariknya, kami menyediakan khusus door prize untuk 3 pemenang. Jadi ayo peserta atau teman-teman yuk dipersiapkan untuk mengikuti webinar nasional yang bertema Knowledge of Automation Skill ini. Oke, mungkin dari peserta udah nggak sabar nih ingin mengetahui mengenai lebih dalam automation skill ini dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Adim Firmansyah STMT. Kepada Bapak Adim Firmansyah, apakah sudah terhubung dengan kami? Ya, sudah terhubung. Baik, terima kasih Bapak. Baik, izinkan saya membacakan secara singkat CV dari Bapak Adim Firmansyah STMT. Kepada moderator, operator, dipersilakan untuk menampilkan CV dari narasumber. Baik. Untuk CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, beliau adalah seorang dosen PE di Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, yang dimana merupakan alumni Universitas Negeri Malang pada tahun 2015 sampai 2019 dalam bidang sistem instrumentasi dan kontrol dalam S1-nya, dan di S2 beliau mengambil Fakultas
yang sama dan di universitas yang sama dengan bidang perangkat dan sistem cerdas di tahun 2019 sampai dengan 2021. Oh, sangat menarik ya dan keren ya teman-teman riwayat dari pendidikan narasumber kita pada pagi hari ini, dan beliau juga memiliki publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Sudah tertampil di situ ada 18 publikasi ilmiah 5 tahun terakhir dan ada 7 perolehan HKI dan paten dalam 5 tahun terakhir, dan beliau juga mendapatkan penghargaan dalam 5 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya. Jenis penghargaan tersebut ada juga dari juara 1 Lomba Kreativitas Elektro PLC 2018 oleh Polynema, dan ada Best Paper at IMRCS, dan finalis Lomba Kreativitas Elektro PLC 2017, dan yang keempat ada finalis LFSR 2017. Baik, untuk menghargai waktu kita saat ini, saya langsung saja mempersilakan kepada pemateri kita, Bapak Adim Firmansyah, untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Adim Firmansyah, STMT, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Ini suara saya sudah terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan dosen Bandung dan para panitia serta mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah, karena atas rahmat-Nya kita mampu berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini. Untuk izin sharing screen, apa bisa diberikan atau dari panitia yang share materinya? Oke. Oke, materi pada hari ini adalah tentang knowledge of automation skill. Di sini kita akan mempelajari apa sih tentang otomasi industri tersebut dan apa saja kemampuan-kemampuan yang harus kalian miliki supaya kalian bisa terjun dalam bidang otomasi di industri. Oke, dalam pemaparan materi kali ini, sebagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah pengenalan tentang otomasi industri, kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam otomasi industri. Nah, di sini nanti akan saya paparkan skill-skill apa saja yang perlu kalian kuasai supaya bisa masuk dalam bidang otomasi industri. Oke, yang pertama kita masuk ke pengenalan tentang otomasi industri. Di sini kita akan bahas tentang industrial automation, PLC, dan juga SCADA. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang automation atau otomasi. Mungkin di slide sebelumnya dulu. Oke. Di sini saya akan berikan contoh sederhana tentang otomasi atau otomasi. Di mana dalam contoh kali ini adalah tentang menyalakan dan menghidupkan lampu. Pada umumnya, orang-orang menggunakan konsep manual dalam mengontrol lampu ini. Jadi bisa
biasanya ketika kalian masuk ruangan, kalian harus mencari sebuah saklar lampu kemudian menyalakannya. Nah, bagaimana ketika konsep otomasi diterapkan dalam next. Nah, di sini kita sudah mendapatkan contoh yang sederhana tentang perbandingan antara manual dan otomatis, di mana ketika manual, kalian harus menekan tombol terlebih dahulu untuk menyalakan sebuah lampu, sedangkan ketika kalian terapkan otomasi di situ, bisa berupa sensor gerak, sehingga ketika ada gerakan dalam ruangan tersebut, maka lampu otomatis menyala. Oke, mari kita bawa konsep yang sama tentang otomasi tersebut dalam sebuah industri. Di mana dalam sebuah industri akan ada garis start dan garis finish. Di mana garis start di sini diawali dengan material-material. Jadi ketika ingin memproduksi suatu barang, tentu akan disediakan material-material atau bahan untuk menghasilkan final product. Nah, dari raw material tersebut diolah dan diproses hingga mencapai garis finish dan berupa final product. Nah, proses inilah di mana otomasi industri berada. Nah, di sini otomasi industri merupakan bidang yang luas, yang penting bagi banyak industri dan pertumbuhan globalnya. Bahkan banyak yang menganggap bahwa otomasi industri adalah sebagai robot yang melakukan tugas manusia. Di sini, saya berikan contoh yang sederhana tentang manual dan otomasi di industri, di mana pada zaman dahulu, ketika masih belum banyak diterapkan sebuah otomasi industri, dilakukan pemindahan barang secara manual oleh para pekerja. Jadi, dalam sebuah konveyor, ada seorang pekerja yang memindahkan barang dari satu konveyor ke konveyor lain, atau dari konveyor ke dalam ruang penyimpanan. Dengan diterapkannya otomasi industri, hal tersebut menjadi lebih sederhana atau lebih efisien, di mana biasanya para pekerja tersebut digantikan oleh sebuah robot. Di sini otomasi industri terbukti jauh lebih kuat dan handal, bahkan mampu meningkatkan produktivitas sambil meminimalkan cedera karyawan yang terkait dengan gerakan berulang. Di sini ketika seorang pekerja melakukan tugas yang sama berulang, misalkan memindahkan barang tadi, mungkin ketika dilakukan dalam waktu sehari, seminggu, atau sebulan, itu masih baik-baik saja. Nah, bagaimana kalau dia memindahkan barang dalam waktu bertahun-tahun, dan barangnya juga berat, itu bahkan akan memberikan cedera dalam waktu panjang. Dengan adanya otomasi industri, proses dapat berjalan lebih efisien dengan adanya korelasi lapangan antara perangkat kontrol dan fungsi pengawasan. Oke, di sini ilustrasinya adalah ketika kalian dalam industri yang belum ada otomasi, ada seseorang yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses, di mana ada orang-orang yang mengerjakan proses mulai dari pembuatan hingga menjadi final product. Sedangkan dengan adanya otomasi industri, operator hanya diperlukan mungkin 1 atau 2 orang, di mana tugas-tugas pembuatannya akan dilakukan oleh robot-robot yang dikendalikan oleh panel HMI atau Human Machine Interface. Oke, di sini otomasi industri memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian, otomasi industri juga mampu melakukan tugas yang berada di luar kemampuan manusia. Contohnya ketika tugas tersebut harus dilakukan terus-menerus secara 24 jam. Di mana ketika 24 jam secara otomatis tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, pada industri biasanya dibagi dalam beberapa shift, ada yang 2 shift dan 3 shift untuk mengerjakan
sebuah pekerjaan. Otomasi industri juga mampu menghemat biaya produksi barang, di mana yang awalnya sebuah industri atau perusahaan, dia membutuhkan 3 orang untuk melakukan pekerjaan dalam 1 hari. Di sini, ketika dia sudah digantikan oleh robot, robot tersebut mampu bekerja secara 24 jam, dengan catatan tidak terjadi error atau kerusakan. Selanjutnya, otomasi industri juga mampu meningkatkan kualitas barang hasil produksi. Jadi di sini kita ketahui bahwa ketika seorang pekerja lelah, maka tingkat konsentrasinya akan menurun. Bahkan bisa saja dia melakukan human error atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Nah, efeknya apa? Efeknya di sini akan menurunkan kualitas barang. Sedangkan dengan adanya otomasi industri, hal tersebut dapat diminimalisir. Kemudian, otomasi industri juga memberikan kemudahan bagi kustomisasi produk. Kita ketahui sekarang bahwa para perusahaan, terutama untuk industri makanan, mereka saling berlomba-lomba untuk menyediakan varian dan rasa untuk menguasai pasar. Nah, di sini, dengan adanya otomasi industri, perusahaan tersebut mampu memproduksi berbagai macam varian dari produk mereka dengan satu mesin industri. Hanya membedakan untuk nilai takaran dan juga material produk. Nah, selain keunggulan di sini, otomasi industri juga menimbulkan kerugian. Di antaranya adalah tingkat pengangguran meningkat. Oke. Jadi ketika di industri digantikan sebuah robot secara otomatis, para pekerja-pekerja tersebut akan diberhentikan karena tugasnya sudah tergantikan. Kemudian dalam otomasi industri sendiri juga terdapat batasan teknis. Oke, saya berikan contoh sederhana untuk yang batasan teknis ini. Jadi ketika ada sebuah robot yang memindahkan barang tadi, kemudian ada barang yang terjatuh, maka robot tersebut tidak akan mengambil barang tersebut dan meletakkannya, kecuali dia memang didesain khusus untuk hal itu. Sedangkan ketika kita memanfaatkan seorang pekerja, maka secara otomatis pekerja tersebut akan memiliki inisiatif untuk mengambil barang tersebut dan juga meletakkannya. Kemudian kerugian lainnya adalah perihal ancaman keamanan, di mana ini lebih spesifik ke dalam otomasi industri yang melibatkan jaringan biasanya. Kemudian biaya awal yang tinggi, karena harus membeli banyak perangkat otomasi berupa controller, sensor, aktuator, hingga lisensi software. Oke, dalam sebuah industri sendiri, itu banyak sekali teknologi yang diterapkan. Bisa DCS, dan salah satu teknologi yang sering diterapkan adalah Programmable Logic Controller atau PLC. Nah, apa sih PLC itu sendiri? PLC merupakan sebuah komputer industri yang melakukan logika diskrit atau sequential, di mana PLC ini dikembangkan untuk menggantikan relay mekanis, timer, dan counter. Saya berikan contoh sederhana timer di sini. Ini adalah satu buah timer. Jika digunakan untuk mendevelop atau menyusun sebuah plan produksi misalkan, dibutuhkan mungkin puluhan hingga ratusan sebuah timer. Bayangkan jika kalian harus menggunakan ratusan timer ini, berapa banyak biaya yang akan kalian keluarkan. Kemudian berapa rumit rangkaian yang harus kalian keluarkan. Nah, PLC ini memberikan sebuah solusi di mana dalam satu paket kecil tersebut, dia sudah memiliki ribuan timer dan juga counter. Dan dia juga dilengkapi dengan relay mekanis yang biasanya ada pada bagian output PLC-nya. PLC juga memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam sebuah operasi dan fleksibilitas dalam teknik kontrol dan pemrograman. Oke, di sini kita ketahui bahwa ukuran fisik PLC itu kecil dan waktu instalasi yang lebih singkat daripada kalian harus menggunakan 100 timer
kemudian menghubungkan kabelnya. Kemudian dia juga memiliki kecepatan operasi, di mana kecepatan operasi ini akan berbeda untuk setiap tipe PLC. Dan PLC juga menawarkan kemudahan perawatan dan pemecahan masalah. Jadi dia juga dilengkapi dengan indikator. Kalau ada error misalkan untuk indikator ini menyala berarti errornya bagian ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan berjejaring dengan sistem komputer di pabrik. Ini dalam pabrik yang besar, umumnya digunakan banyak sekali PLC, di mana biasanya dalam atau antar PLC tersebut, dia akan saling bertukar data untuk melakukan sebuah proses otomasi. Dan PLC sendiri juga memiliki dokumentasi dan sistem keamanan yang dibuat atau disediakan oleh produsen PLC tersebut. Next. Oke, ini adalah contoh sebuah PLC di mana dia memiliki digital input, output, serta analog. Kemudian dia juga memiliki port komunikasi jaringan, komunikasi serial, dan juga dia bisa terdiri dari beberapa CPU yang bekerja sama. Nah, di sini PLC sendiri banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dan bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan hingga ratusan. Nah, namun di sini ada beberapa pabrikan besar yang produknya itu sering digunakan dalam industri. Salah satunya adalah yang paling besar adalah Siemens. Yang kedua adalah Rockwell Automation atau yang mungkin sering kalian dengar dengan Allen Bradley. Kemudian adalah Mitsubishi Electric, Schneider, dan juga Omron. Nah, di sini biasanya untuk institusi kebanyakan pakai yang Omron dan juga Schneider. Oke, sekarang kita masuk ke TPPLC. Jadi ada dua tipe PLC, yang pertama adalah compact dan kedua adalah modular. Di mana yang compact ini, semua bagian berada dalam satu wadah. Dia dapat diperluas dan dihubungkan dengan bus ekstensi. Nah, ini untuk yang poin kedua ini, dia bergantung dengan tipenya. Di mana untuk contoh yang saya berikan gambar di samping kanan ini, ada bagian port di bagian kanan. Di tengahnya itu ada EXP, yaitu expansion. Jadi dia bisa ditambahkan modul ekspansi lagi. Kemudian terkadang dia juga memiliki koneksi LAN. Ini juga bergantung dengan tipe PLC-nya. Nah, tipe PLC jenis compact ini cocok untuk dipakai pada sistem yang lebih sederhana. Karena kita ketahui bahwa jumlah input dan output-nya terbatas, meskipun dia bisa ditambahkan dengan modul ekstensi. Oke, yang kedua adalah tipe modular, di mana setiap bagiannya terpisah dan disusun dalam sebuah rak. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan tipe yang compact tadi, di mana untuk yang modular, bagiannya terpisah, jadi power supply, kemudian modul komunikasi, kemudian controllers atau CPU-nya, dan yang terakhir adalah input-output di portnya terpisah. Dalam PLC yang modular, penambahan I/O dia lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Di mana dia ini untuk yang tipe modular ini cocok digunakan untuk keperluan industri yang ditargetkan berkembang di masa depan. Jadi kalau kalian ingin mendesain sebuah sistem untuk industri yang nantinya akan diperluas atau proses produksinya akan ditambah lagi di masa yang akan datang, sebaiknya kalian gunakan PLC yang dengan tipe modular. Oke, selanjutnya kita masuk ke arsitektur dari PLC sendiri. Di mana kita ketahui bahwa PLC memiliki port input berupa digital maupun analog, di mana port tersebut akan menerima data dari sebuah sensor dan transducer. Bisa berupa untuk yang analog, temperatur,
terkoneksi. Bisa berupa push button, limit switch, motor, dan valve feedback. Di sini bagian pemrosesnya ada CPU, kemudian memori, dan ada communication interface. Nah, ini communication interface ini dia yang berfungsi untuk menghubungkan dengan perangkat luar. Contohnya di sini ada HMI, SCADA, dan komunikasi device lainnya, ataupun server, baik berupa TCP/IP atau serial. Di sini juga ada modul output untuk interface ke aktuator. Contohnya adalah motor, valve, dan lampu. Oke, setelah kita memahami arsitektur PLC, kita juga akan memahami tentang siklus scan PLC. Jadi siklus scan ini, apa sih yang akan dilakukan PLC ketika dia berjalan? Yang pertama, dia akan membaca sebuah input. Dia akan membaca input dan merekam nilai input tersebut. Kemudian dia akan mengeksekusi program. Kemudian hasil eksekusi tersebut akan diteruskan atau diimplementasikan dalam sebuah output, yaitu dalam konteks menuliskan ke output. Nah, setelah dia berhasil membaca, mengeksekusi program, kemudian menulis output, dia akan melakukan tugas yaitu namanya internal services, communication, and diagnostic. Jadi dia mendiagnosis ada error nggak sih dalam program ini, ada error nggak dalam komunikasi, dan service lainnya seperti RTC, dan sebagainya. Nah, siklus ini akan terus berulang. Oke, setelah kita bahas tentang PLC, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membahas tentang SCADA. Apa sih itu yang dinamakan SCADA? SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yang merupakan jenis program aplikasi perangkat lunak untuk kontrol proses. SCADA merupakan sistem kontrol pusat yang terdiri dari antarmuka jaringan kontrol, input atau output, peralatan komunikasi, dan perangkat lunak. Sistem SCADA digunakan untuk memantau dan mengontrol peralatan dalam proses industri yang meliputi manufaktur, produksi, pengembangan, dan fabrikasi. Jadi kalau kalian pada umumnya bisa gunakan HMI atau layar touchscreen itu biasanya, nah di sini adalah sebuah industri yang besar. Itu biasanya dengan SCADA. Jadi ada sebuah sistem yang besar dan dikendalikan oleh beberapa controller, beberapa PLC. Setiap PLC tersebut akan mengirimkan data dalam sebuah sistem yang dinamakan SCADA. Nah, SCADA ini yang berfungsi untuk menampilkan parameter proses, kemudian mengontrol operasi dari jarak jauh. Sistem SCADA ini mengambil pembacaan dan memeriksa status sensor secara berkala, sehingga memungkinkan kondisi plant dapat dipantau dalam satu lokasi. Ini biasanya dipantau oleh operator plant. Oke, kita akan bahas tentang fungsi-fungsi dari SCADA. Yang pertama adalah akuisisi data, di mana dia akan mengambil data dari sensor. Nah, data-data dari sensor tersebut terusnya diambil oleh PLC. Nah, PLC di sini, dia akan mengirimkan data ke dalam sistem SCADA ini dan menampilkannya. Oke, dia juga memiliki fungsi untuk komunikasi, jadi komunikasi dengan PLC atau controller yang ada di plant tersebut. Kemudian dia juga berfungsi untuk informasi atau representasi data. Jadi dia menampilkan sebuah screen atau layar. Dalam sebuah tampilan tersebut, dia akan merepresentasikan bagaimana kondisi sensor, bagaimana proses yang sedang berjalan, bagaimana dengan kondisi aktuatornya. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya memantau saja, tapi SCADA juga bisa melakukan kontrol. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih sistem SCADA bekerja. Oke, di sini dalam gambar ini bisa kalian lihat bahwa ada sebuah komputer di mana
komputer ini berfungsi sebagai yang menjalankan program SCADA. Ini ada CPU dan ada database. Oke, di sini ada digunakan dua PLC, yaitu PLC 1 dan PLC 2. Di sini PLC 1, dia berfungsi untuk mengambil data tentang aliran dan juga mengontrol pompa. Sedangkan untuk yang PLC 2, dia juga mengukur level tangki ini dan juga mengendalikan valve. Nah, di sini kedua PLC ini, dia akan mengirimkan data ke dalam sistem SCADA. Sehingga dalam sistem SCADA ini, kita bisa membaca berapa sih aliran airnya, berapa sih apakah pompa ini bergerak atau tidak dari PLC 1. Sedangkan dari PLC 2, kita bisa mengetahui berapa sih level air dalam tangki. Kemudian kita juga bisa mengontrol katup dari PLC 2 melalui SCADA. Oke, ini adalah tampilan atau contoh dari sistem SCADA di mana dia merepresentasikan sebuah plant industri. Oke, di sini sangat banyak sekali komponennya, sehingga kemungkinan di sini dia akan dikontrol oleh beberapa PLC. Bisa saja 2 atau 3 PLC. Nah, di sini SCADA menampilkan semua data yang didapatkan oleh PLC tersebut, dan dia juga bisa memberikan instruksi kontrol terhadap PLC. Nah, di sini ketika kita menerapkan otomasi industri dan juga menerapkan SCADA, SCADA akan memberikan keunggulan tersendiri, di mana SCADA ini menyediakan informasi mekanis dan grafis dalam satu tampilan. Jadi, seorang operator industri ini, dia nggak perlu lagi mengecek langsung ke lokasi. Jadi, nggak perlu lagi lihat, misalkan dalam pengadukan, dia nggak perlu lihat dari atas tabungnya, kemudian kalau ngontrol valve, dia nggak perlu lagi harus ke tempat valve-nya, kemudian memutarnya, atau menekan tombolnya. Jadi dia cukup mengontrol atau melihat dari tampilan SCADA tersebut yang ditampilkan di tampilan monitor. Nah, SCADA juga memiliki keunggulan lain di mana sistemnya mudah diperluas. Teknisi dapat menambahkan sub-unit kontrol dan sensor sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jika terjadi penambahan, otomatis akan dilakukan pemasangan untuk misalkan motor atau sensor baru. Nah, di sini program SCADA dapat ditambahkan tampilan untuk merepresentasikan aktuator dan sensor tersebut. Oke, setelah kita bahas tentang apa itu otomasi industri dan komponen-komponennya yang bisa digunakan, sekarang kita akan membahas skill-skill apa saja sih yang harus kalian kuasai agar kalian tuh siap untuk terjun dalam otomasi ini. Nah, di sini ada yang pertama adalah electrical installation drawing, kemudian PLC programming, HMI programming, dan protokol komunikasi. Oke, yang pertama kita masuk dalam electrical installation drawing. Di sini yang biasa disebut dengan gambar teknik. Jadi contohnya saya sertakan ini, jadi ada gambar electrical installation. Nah, di sini memang kita tidak berfokus pada gambar teknik ini, namun saya akan jelaskan kenapa sih kalian kok perlu memahami tentang gambar teknik ini. Saya akan berikan contoh yang sederhana seperti ini. Misalkan kalian setelah lulus kuliah dan diterima dalam sebuah industri, di mana industri kalian atau perusahaan kalian tersebut sedang membangun sebuah plan produksi baru. Nah, di sini kalian baru ikut bergabung dan kalian diberikan tugas oleh PIC atau pimpinan kalian. Misalkan kalian disuruh untuk membantu instalasi atau mengerjakan bagian B. Nah, di sini si pimpinan kalian, leader kalian tersebut, dia nggak bakal menjelaskan, oh nanti kabelnya dihubungkan ke sini, nanti komponennya dipasang seperti ini. Dia tidak akan memberikan penjelasan seperti itu. Yang akan dia berikan adalah sebuah
gambar instalasi. Nah, disinilah pentingnya kenapa kalian harus, walaupun kalian tidak bisa menggambar dengan detail, setidaknya kalian harus bisa membaca dan memahami gambar teknik tersebut. Nah, di sini jika kalian ingin belajar tentang menggambar teknik tersebut, ini ada beberapa software yang bisa digunakan dalam industri, yaitu AutoCAD, SolidWorks, Hydromax. Oke, selanjutnya di PLC programming. Kita ketahui bahwa banyak sekali produk PLC, diantaranya adalah Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Schneider, dan juga Omron. Nah, ini adalah yang paling besar dan paling banyak digunakan industri. Tentunya kalian akan bingung, PLC mana sih yang sering digunakan? Tentunya kita sudah tahu Siemens, tapi belum tentu nanti perusahaan tempat kalian bekerja juga menggunakan Siemens. Bisa saja dia menggunakan Mitsubishi atau Schneider. Nah, kalian pasti ada perasaan bimbang. Mana sih yang harus saya pelajari? Nah, dalam konsep pemrograman PLC, kalian tidak perlu harus belajar semuanya. Yang kalian perlu pelajari adalah konsep-konsep dalam pemrogramannya. Karena secara umum, pemrogramannya adalah sama, yaitu pakai kontak NONC, kemudian output, dia juga timer, counter. Nah, yang membedakan apa sih dari kelima produsen ini? Membedakan adalah perangkat tentunya. Kemudian software yang dipakai. Di sini setiap produsen akan menggunakan softwarenya masing-masing dalam memprogram PLC mereka, di mana yang berbeda hanyalah penulisan instruksinya. Misalkan kalian ingin memberikan atau memakai sebuah timer. Ketika kalian memakai di Omron, kalian akan tuliskan tim untuk instruksi timer. Nah, itu berbeda dengan yang di Schneider dan lainnya. Kemudian perbedaan lainnya adalah di tampilan software. Otomatis beda software, beda juga letak-letak fiturnya. Jadi dalam bahasa pemrograman PLC sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali bahasa. Yang paling umum digunakan dalam perkuliahan biasanya adalah ladder diagram atau LD. Sebenarnya dalam dunia pemrograman PLC itu ada banyak bahasa. Di antaranya adalah SFC, kemudian FBD, structure text, dan instruction list. Di mana untuk pembacaannya itu yang paling mudah itu di FBD atau function block diagram. Kemudian ketika kalian lebih suka secara teks, seperti memprogram microcontroller, kalian bisa gunakan bahasa structure text. Oke, dengan catatan, tidak semua PLC mendukung bahasa-bahasa ini. Ada PLC yang hanya mendukung bahasa ladder, ada juga yang mendukung semua bahasa ini. Oke, di sini saya akan berikan juga fungsi-fungsi PLC digunakan atau yang paling sering digunakan dalam membuat suatu otomasi industri. Yang pertama adalah LD. Ini adalah bahasa pemrograman ladder diagram yang saya ambil dari manual-booknya Omron, sesuaikan dengan apa yang digunakan di kampus TEDC. Yang pertama, ini kalian bisa lihat simbolnya. Kalau biasanya kalian sebutnya adalah kontak. Jadi ada kontak NO dan kontak NC. Jadi ini ada simbolnya. LD untuk kontak NO dan LD not untuk kontak NC. Oke, selanjutnya adalah fungsi output. Nah, di sini yang paling sering kalian gunakan adalah output. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya output not. Jadi kalau kalian programnya pakai CX Programmer, tinggal kalian tekan slash. Di sini, ketika kalian ingin membuat sebuah logika lalu berlawan, kalian bisa gunakan atau paralel langsung dengan output not. Jadi kalian nggak perlu buat rang baru, kemudian memberikan kontak NC untuk aktuator 1,
dan aktuator duanya tetap out. Selanjutnya LD atau kontak biasa. Bedanya kalau ke atas, nah, ini bisa akan tekan atau beri masukan, dia tidak akan memberikan input hingga kalian lepas tombolnya. Selanjutnya adalah timer, di mana timer ini memiliki beberapa variasi ketelitian. Contohnya memiliki 0,1 second atau 100 milisecond. Jadi ketika kalian buat instruksi timer ini, kalian akan gunakan dua parameter, yaitu timer number dan set value. Di sini set value dia dengan satuan 100 milisecond. Jadi ketika kalian berikan set value-nya bernilai 1, maka dia akan bernilai 100 milisecond. Jadi untuk menghasilkan 1 detik, kalian perlu set 10 untuk set value-nya. Oke, soalnya adalah tim H. Nah, di sini berbeda dengan sebelumnya, di mana dia dalam instruksinya sudah ditambahkan dengan huruf H. Ini yang dimaksudkan high speed. Jadi dia memiliki ketelitian 10 milisecond. Oke, jadi kalau untuk menghasilkan waktu 1 detik, sebelumnya untuk tim kalian gunakan set value-nya 10, untuk yang tim H kalian gunakan set value-nya 100. Nah, selain tim H ini, masih banyak lagi timer-timer dengan ketelitian yang lebih tinggi. Nah, ini untuk penggunaannya harus kalian sesuaikan dengan implementasinya. Kalau kalian memerlukan ketelitian yang tinggi, kalian gunakan timer yang high speed. Kalau kalian tidak memerlukan kecepatan tinggi, kalian output timer. Ada lagi yang sering digunakan adalah counter. Oke, di sini ada instruksi yang namakan CNT, di mana ketika kita setting atau gunakan instruksi ini, mirip dengan timer yang memiliki dua parameter. Yang pertama adalah counter number. Ini nomor counternya, alamat memori counternya. Kemudian set value-nya. Nah, set value ini, ketika set value-nya tersebut terpenuhi, maka kontak bantu dari counter ini akan bekerja. Jadi ada dua input ya. Yang pertama adalah input counter ini, yang kedua adalah untuk reset. Jadi ketika inputnya mendapatkan inputan, maka nilai dari counter ini akan bertambah. Oke, selanjutnya adalah sama counter juga, tapi di sini dia memiliki perbedaan, yaitu dia memiliki dua atau tiga input. Jadi kalau sebelumnya dua input, dia di sini memiliki tiga input, yaitu increment, decrement, dan juga reset. Untuk parameternya, dia juga sama, membutuhkan dua parameter, yaitu counter number dan juga set value. Oke, yang selanjutnya adalah increment dan decrement. Yang pertama adalah increment, di mana kalau kalian menggunakan counter, kalian akan menambahkan satu atau nilai 1 pada alamat memori counter. Kan kalau tadi kalian gunakan C0, kalian akan gunakan atau menambahkan nilai 1 di memori counter 0. Sedangkan ketika kalian ingin menambahkan sebuah nilai atau nilai 1 dalam
memori spesifik, kalian gunakan fungsi increment. Nah, di sini parameternya hanya satu, yaitu word atau datanya. Kalian bisa gunakan data format D, format W, atau format L, tergantung kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya adalah decrement. Ini kebalikan dari increment tadi, di mana decrement ini dia berfungsi untuk mengurangi. Kalau tadi kalian gunakan CNTR atau counter yang memiliki fungsi decrement, kalian juga bisa mengurangi sebuah memori dengan nilai 1 dengan menggunakan fungsi decrement. Kemudian instruksi move. Nah, ini instruksi yang sangat penting sekali, di mana kalian di sini bisa mengambil data, kemudian memindahkan data ke memori, ke suatu memori, ke memori lain, atau mengambil data sebuah timer, counter. Nah, konsep yang perlu ditekankan di sini adalah setiap data dalam PLC itu adalah memori. Jadi ketika kalian gunakan timer 0, maka timer 0 itu adalah sebuah memori. Bahkan nilainya bisa kalian akses menggunakan move. Oke, selanjutnya adalah compare. Kalau kalian sering memprogram sebuah microcontroller dan sering menggunakan instruksi if else, sama dengan PLC. PLC juga bisa pakai if else. Salah satunya adalah instruksi compare atau disingkat CMP, di mana dia bisa membandingkan dua buah data. Ini lebih besar, lebih kecil, atau sama. Nah, bisa kalian lihat di simbolnya ini, dia ada S1 dan S2, di mana S1 adalah data pembanding 1, dan juga S2 adalah data pembanding 2. Oke, itu tadi instruksi-instruksi yang paling sering digunakan dalam pemrograman otomasi industri. Selanjutnya yang penting adalah HMI programming. Nah, ini sini HMI programming, dia juga memiliki poin atau peran yang sangat penting, di mana ada 3 aspek atau 3 poin yang harus kalian perhatikan ketika kalian memprogram sebuah HMI. Yang pertama adalah desain tampilan. Desain tampilan yang kalian buat, dia harus friendly. Nah, apa sih friendly ini? Maksudnya tampilan kalian nyaman untuk dilihat. Operator atau pengguna ini, dia nyaman menggunakan tampilan kalian. Dan juga kalian ketika membuat HMI, tampilannya juga harus informatif. Jadi data-data sensor harus kalian tampilkan dengan jelas dan terbaca dengan jelas. Begitu juga dengan kondisi aktuator sebuah plan. Kemudian untuk yang poin kedua adalah addressing atau pengalamatan. Setelah kalian membuat suatu program PLC, tentunya kalian juga telah membuat I/O table atau list input dan outputnya. Nah, di sini ketika kalian ingin menginterfacekan program PLC tersebut dalam sebuah HMI, tentu kalian akan melakukan addressing atau pengalamatan. Nah, di sini jangan sampai ada perbedaan pengalamatan untuk HMI dan PLC. Nah, ini bisa berakibat fatal sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghubungkan ke PLC. Nah, kenapa sih poin ketiga ini penting? Oke, kalian sudah bisa membuat program PLC untuk otomasi industri dengan baik. Bahkan program kalian berjalan dengan efisien. Kemudian kalian juga bisa memprogram HMI dengan tampilan yang menarik dan juga informatif. Pengalamatan kalian sudah sesuai. Nah, di sini akan menjadi sebuah kendala jika kalian tidak bisa menghubungkan antara PLC dan juga HMI yang kalian gunakan. Nah, di sini yang perlu kalian pelajari ketika menghubungkan adalah bagaimana cara settingnya. Biasanya ini tertuliskan detail dalam sebuah dokumentasinya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah baca dokumentasinya. Ingat, baca dokumentasi bukan instruksi di website. Karena di website ini mungkin instruksinya sudah lama dan tidak update.
Jadi yang perlu kalian lakukan adalah buka dokumentasi perangkat kalian atau manual book perangkat kalian. Oke, setelah PLC, kemudian HMI, dan juga gambar teknik tadi, ada satu lagi yang penting yang harus kalian ketahui dan kalian pelajari, yaitu tentang protokol komunikasi. Kita ketahui dalam sebuah industri atau plan yang besar, sistem itu tidak dibangun oleh satu atau dua controller. Bisa saja lebih, bahkan puluhan controller. Dia juga terdiri dari banyak sensor dan banyak aktuator. Nah, dalam aktuator itu sendiri, dia juga membutuhkan drive, contohnya motor. Dia akan membutuhkan driver untuk menjalankannya. Nah, di sini akan menyulitkan jika dalam satu plan kita harus menggunakan satu merek. Misalkan kalian gunakan merek Omron. Nah, berarti kalian harus gunakan PLC Omron, kemudian HMI-nya Omron, kemudian driver motornya Omron. Nah, ini akan sangat merepotkan sekali ketika apalagi kalau ternyata plan kalian membutuhkan perangkat khusus dari merek lain atau spesifikasi khusus pada merek lain. Nah, disinilah peranan dari protokol komunikasi tersebut, di mana komunikasi antar perangkat dan sistem otomasi dilakukan melalui berbagai jenis jaringan dan dalam bahasa yang berbeda. Oke, contohnya gini, kalian sudah membangun sistem menggunakan PLC Schneider. Kemudian dalam sistem kalian itu terjadi atau pengembangan di mana kalian perlu menambahkan sebuah motor. Nah, motor tersebut membutuhkan sebuah driver atau inverter. Nah, inverter ini setelah kalian cari, ternyata nggak ada nih produk inverter Schneider dengan spek yang saya inginkan. Adanya di Mitsubishi. Nah, kalian akhirnya beli produknya Mitsubishi. Nah, antara Schneider dan Mitsubishi ini, dia tentu memiliki bahasa yang berbeda. Cara komunikasinya juga beda. Nah, gimana caranya? Nah, di sini muncul sebuah konsep yang dinamakan open protocol, di mana spesifikasi yang diterbitkan dan dapat digunakan oleh siapa saja secara bebas atau dengan lisensi. Jadi dengan open protocol ini, kita bisa menghubungkan perangkat yang berbeda brand, berbeda merek, berbeda produsen, berbeda spesifikasi, untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Salah satu protokol komunikasi otomasi yang paling umum untuk menghubungkan perangkat elektronik industri saat ini adalah Modbus. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering mendengar tentang Modbus. Oke, apa sih yang dimaksud dengan Modbus ini? Apa sih gunanya? Nah, Modbus ini merupakan sebuah protokol komunikasi yang diterbitkan oleh Modicon pada tahun 1979 untuk digunakan dengan PLC. Nah, di sini Modicon sendiri, dia perusahaannya sudah diakuisisi oleh Schneider. Jadi kalau kalian buka website Schneider, kemudian kalian lihat katalog produknya, dia akan ada PLC dengan nama atau seri Modicon. Jadi Schneider Modicon tipe sekian. Modbus ini menyediakan bahasa umum untuk perangkat dan peralatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi dia memfasilitasi komunikasi antar perangkat, bahkan untuk perangkat yang memiliki beda merek atau beda produsen. Mereka bisa berkomunikasi melalui Modbus. Nah, di sini Modbus sendiri ada beberapa versi untuk port serial dan juga Ethernet. Yang pertama adalah Modbus RTU, kemudian Modbus ASCII, TCP, dan juga Plus. Nah, di sini untuk setiap versi ini, dia memiliki keunggulan dan struktur datanya masing-masing, di mana biasanya ketika satu perangkat hanya mendukung Modbus RTU dan kalian ingin memakai Modbus TCP, biasanya kalian menggunakan sebuah perangkat tambahan yang digunakan untuk mengkonversi data tersebut. Oke, ini ada contoh analogi sederhana tentang protokol komunikasinya. Di sini kalian gunakan dalam sebuah sistem,
ada sebuah komputer yang dia menjalankan program SCADA untuk monitoring di bagian atas ini. Kemudian kalian gunakan dua buah controller atau PLC. Nah, salah satu PLC ini dia mengontrol atau terhubung dengan beberapa perangkat, di antaranya yaitu port komunikasi, kemudian ini driver motor atau inverter, dan juga HMI. Nah, di sini ternyata ketiga perangkat tersebut dia nggak bisa koneksi lewat Ethernet IP. Nah, disinilah peranan dari Modbus tersebut. Dia didukung oleh banyak perangkat, sehingga untuk ketiga perangkat ini ternyata dia bisa atau mendukung komunikasi Modbus. Nah, oleh karena itu, dengan protokol Modbus ini, kita bisa menghubungkan ketiga perangkat ini dengan controller yang kita gunakan. Nah, dari sini, controller akan mengirimkan data dan berkomunikasi dengan SCADA untuk ditampilkan nilai-nilai parameternya. Oke, itu untuk materi knowledge of automation skill pada hari ini. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, pemaparan yang luar biasa sekali yang pada webinar kali ini. Perlu diinformasikan untuk sesi sekarang adalah sesi tanya jawab, dan untuk teknisnya sendiri disilakan bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri untuk mengaktifkan icon raise hand. Lalu setelah itu saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Langsung saja kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, jika ada di antara peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Atau langsung menyampaikannya melalui open cam dan open mic. Baik, untuk sesi tanya jawabnya sudah dibuka melalui kolom chat. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, di sini ada dari Tardanang, Dimas Tiar. Pertanyaannya, selamat siang, mohon izin bertanya terkait MOE Bus. Apakah di modul Modbus memiliki leader atau bahasa pemrograman yang berbeda? Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta.
Baik, ini pertanyaan dari Danang. Apakah Modbus memiliki ladder atau bahasa pemrograman yang berbeda? Oke, di sini Modbus adalah protokol komunikasi, di mana dalam aplikasinya setiap produsen PLC dia memiliki perbedaan di software pemrogramannya. Jadi sebenarnya Modbus ini sebuah protokol, di mana ketika kalian ingin menggunakan protokol tersebut, kalian hanya melakukan setting parameter, misalkan alamat dan juga data yang akan dikirimkan. Jadi tidak ada bahasa khusus untuk pemrograman Modbus, tapi kalian hanya menggunakan fitur. Konsepnya seperti API. Jadi pabrikan PLC tersebut, misalkan dalam CX Programmer, dia memiliki sebuah fitur untuk menggunakan fungsi Modbus ini. Jadi kita tinggal setting data apa yang akan dikirimkan, kemudian alamat tujuannya. Oke. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Adim Firmansyah. Bagaimana dengan Sardanang? Apakah puas dengan jawaban dari pemateri kita kali ini? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Wahyu Putra. Pertanyaannya, menurut pandangan dan pengalaman Mas Adim, kebutuhan industri khususnya bidang otomasi sekarang dan beberapa tahun ke depan itu perkembangannya seperti apa? Dan selain hard skill, hal apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa ataupun pelajar? Terima kasih Mas. Pada Bapak pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan dari Wahyu. Berdasarkan pengalaman, selain 4 hal yang saya sampaikan tadi, itu memang diperlukan sebuah hard skill, di mana hard skill ini sebenarnya lebih ke tugas atau kerja bengkel. Jadi kalau kalian sebagai orang teknik, itu setidaknya kalian ketika ingin terjun ke kalian ketika troubleshooting itu sampai 24 jam. Jadi yang pertama fisik, itu perlu dipersiapkan. Di sisi lain untuk hard skill, tentu saja kalian menggunakan perangkat-perangkat dengan baik. Contohnya kalian harus bisa memasang skrup dengan baik, kemudian menggunakan bor atau circle sudah terbiasa. Mungkin itu untuk hard skill-nya. Dan untuk perkembangannya beberapa tahun ke depan. Untuk perkembangannya, itu sekarang lebih ke banyak implementasi untuk SCADA. Jadi satu buah plan itu biasanya dikontrol dari sebuah pusat atau biasanya disebut dengan ruang kontrol. Nah, ini oleh karena itu yang perlu kalian benar-benar pelajari di sini bagaimana kalian bisa memprogram PLC, kemudian kalian bisa membuat tampilan HMI. Dan lebih bagus lagi ketika kalian sudah mengetahui tentang bagaimana menghubungkan antara PLC tersebut ke dalam sebuah SCADA. Nah, ini sebenarnya untuk cara belajarnya itu bisa kalian download software-software di website para produsen ini, di mana biasanya mereka menyediakan trial. Jadi ketika kalian install, kalian nggak harus langsung masukkan serial number-nya. Jadi biasanya dia menyediakan trial kisaran 30 hari. Nah, dari 30 hari tersebut, itu bisa kalian manfaatkan untuk belajar-belajar tentang software-software tersebut. Nah, itu memang sangat perlu untuk beberapa tahun ke depan.
Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bapak pemateri. Pertanyaan selanjutnya dari David Jordan. Apakah ingin menyampaikan pertanyaan sendiri secara langsung atau dibacakan oleh moderator? Dari chat saja. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, izin bertanya, saya David Jordan Sambu dari Universitas Tadulako. Apakah dari tiap produsen PLC tersebut mempunyai kelebihannya masing-masing, sehingga dari pihak industri pun mempertimbangkan kelebihan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan khusus dari setiap industri? Kepada Bapak pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, tentang PLC dan kelebihan-kelebihannya. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang PLC, itu dia memiliki banyak sekali produsen dan juga tipe, di mana dalam hal itu, dia juga dibekali dengan spesifikasi yang beragam. Jadi untuk kebutuhan industri, itu biasanya disesuaikan dengan anggaran yang disediakan, kemudian proses yang dilakukan. Jadi ketika proses tersebut memerlukan proses yang dijalankan sangat besar atau banyak, tentu kalian akan memperhitungkan untuk membeli PLC yang dengan kecepatan tinggi. Nah, di sisi lain, yang paling dilirik oleh para industri atau perusahaan adalah tingkat reliability atau tingkat kelayakannya. Nah, saya ini sekarang di industri, kenapa sih kok banyak Siemens yang dipakai? Karena saya banyak dapat informasi juga dari beberapa rekan yang ada di industri. Memang banyak Siemens yang dipakai karena dia sangat tahan banting di sini. Dia itu yang saya tahu, saya dapat informasi, dia mampu berjalan atau bekerja di sebuah ruang dengan temperatur yang tinggi itu dalam beberapa tahun tanpa ada maintenance. Ya mungkin perlu dilakukan pengecekan-pengecekan, tapi dalam waktu beberapa tahun itu dia tetap berfungsi dengan baik. Nah itu reliability-nya itu yang paling dipandang selain fiturnya. Baik, terima kasih kepada jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pertanyaan dari David Jordan. Apakah cukup dengan jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan. Dari Erlangga Dwi Wijaya, apakah pertanyaannya ingin disampaikan secara langsung atau oleh moderator? Di chat aja, Kak. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Erlangga, mohon dijelaskan konsep redundansi untuk instalasi PLC. Jika ada klien minta dipasang redundansi PLC itu bagaimana? Dan apa bedanya redundansi dengan backup? Untuk narasumber, dimohon untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Silakan. Oke, terima kasih. Konsep redundansi untuk instalasi PLC. Oke. Secara garis besar yang sering saya temui di sebuah industri, itu jarang sekali yang memakai redundansi. Jadi untuk redundansi sendiri, biasanya di industri sendiri itu dipakai PLC yang memiliki fitur safety.
Jadi kalau kalian lihat milik Schneider, dia sudah memiliki sistem safety, artinya dalam satu buah input, dia dapat dikouple atau dengan dua memori. Jadi ketika ada satu memori atau input tersebut fail atau tidak bisa digunakan, error, maka ada input lain yang dia digunakan untuk mengecek atau validasi. Di sini untuk bedanya dengan backup, ini dimaksudkan untuk backup programnya atau seperti apa. Karena untuk backup biasanya dalam sebuah PLC-nya itu dipasang untuk SD card. Nah, SD card ini yang berfungsi untuk backup program dari PLC tersebut. Jadi ketika ada trouble atau kendala, dia biasanya ngambil backup dari SD card tersebut. Oke, terima kasih kepada Bapak Adim yang telah menjawab pertanyaan dari Erlangga. Selanjutnya kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Di sini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari Fajar Ramadan. Pertanyaannya, izin bertanya, nama Fajar Ramadan. Pak, apakah Arduino sama dengan PLC? Kepada Bapak Pembicara. Oke, ini pertanyaan cukup menarik ya, karena menghubungkan dengan Arduino atau microcontroller yang biasa dipakai oleh mahasiswa ya. Oke, kalau kita berbicara apakah Arduino sama dengan PLC? Oke, dalam konteks controller, mereka sama-sama controller. Mereka sama-sama bisa membaca sebuah input, memproses, dan mengendalikan sebuah output. Nah, di sini mungkin yang membedakan ketika kalian melakukan pemrograman adalah bahasa. Enggak ada. Di mana ketika Arduino, kalian akan menggunakan bahasa Arduino. Kemudian PLC kalian bisa menggunakan ladder, FPD, SFC, dan sebagainya. Nah, kalau kalian implementasikan di industri, kalian gunakannya PLC. Karena apa? Arduino itu bukan standar untuk industri. Oke, mungkin ketika kalian gunakan Arduino untuk menyalakan LED atau mengontrol relay, itu akan baik-baik saja. Tapi ketika kalian coba dengan sensor yang membutuhkan tingkat baca yang tinggi, Arduino tersebut tidak akan kuat mengeksekusinya. Nah, ini terkait dengan reliabilitas tadi. Karena di industri, kalian tahu sendiri bahwa komponen-komponennya sangat mahal, bahkan jika terdapat kesalahan, bisa sampai terjadi kebakaran atau meledak. Nah, itulah kenapa PLC digunakan, karena untuk menjamin stabilitas dan keamanannya. Nah, Arduino sendiri merupakan sebuah microcontroller yang ditargetkan untuk pelajar ya. Jadi, kalau kalian ingin menggunakan controller dalam sebuah industri, itu ada sebuah microcontroller yang memang dikhususkan untuk industri. Contohnya di sini punya Texas Instruments atau brand-brand serupa, dia menyediakan microcontroller untuk standar industri. Nah, tentu di sini berbeda dengan Arduino. Kalau Arduino mungkin kalian beli yang biasa-biasa atau yang KW itu sekitar 80.000 udah dapat. Tapi kalau kalian beli yang microcontroller untuk standar industri yang dia real time operating system, lebih 1 juta untuk satu microcontroller kecil. Oke, itu keterangannya. Mungkin ketika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan lagi. Baik, bagaimana dengan peserta? Apakah cukup dengan jawaban dari pemateri? Dan atas nama Ilham Suryanto kepada peserta yang bernama Ilham Suryanto on cam dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya.
Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Arjuna Winata dari kelas otomasi. Saya gimana kira-kira, kan kakak udah S2 nih, bisa nggak spill gitu jurusan yang cocok untuk otomasi industri di S2 seperti itu. Pengalaman kakak juga kalau ada info tentang beasiswa seperti itu bisa di-share ke kami. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kepada Bapak pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Untuk konsentrasi yang sesuai di S2 dalam industri ya. Oke, di sini dalam industri sendiri sebenarnya kalian gunakan S1 saja sudah cukup. Nah, jarang sekali industri yang memakai atau menginginkan seorang engineer dengan title S2. Nah, di sini terutama yang dipikirkan adalah sebuah salary-nya. Otomatis salary dari S2 sendiri itu lebih tinggi daripada S1. Nah, itu yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan ketika dia ingin hiring sebuah engineer. Nah, ketika kalian bertanya, konsentrasi apa sih yang sesuai untuk otomasi industri di S2 ini? Sebenarnya di S2, kalian lebih fokus ke dalam riset. Jadi berbeda dengan S1 yang kalian masih harus banyak praktikum, kemudian mendevelop suatu sistem, kemudian menganalisis. Kalau di S2, kalian lebih fokus dalam riset ilmiah. Jadi bagaimana kalian mengimplementasikan algoritma, kemudian bagaimana kalian membandingkan algoritma tersebut, dan menuliskannya dalam sebuah jurnal atau paper ilmiah. Oke, apakah sudah terjawab atau belum? Terima kasih atas jawabannya, Kang. Mungkin kalau tujuan kita untuk industri, lebih baik S1 udah ke industri seperti itu ya, daripada untuk S2 lebih ke riset seperti itu perkembangannya. Iya, lebih ke riset untuk S2. Oke deh, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Di sini masih ada pertanyaan yang berada di kolom chat dari Zulfikar Bella Ali dari PNJ. Izin bertanya, apakah bisa kita bikin sistem sendiri automation? Soalnya buat pembelajaran mandiri di rumah. Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Oke, terima kasih. Mungkin ini perlu dijelaskan lagi sistem otomasi yang dimaksud ini seperti apa? Apakah pakai Arduino atau pakai apa? Baik, kepada Kak Zulfikar Bella, boleh on mic untuk menyampaikan pertanyaannya secara jelas. Apakah PLC itu ada mininya, versi mini gitu, buat atau pembelajaran buat di rumah gitu. Apa kita harus menggunakan Arduino aja? Oke. Untuk PLC itu memang harganya lebih mahal daripada microcontroller Arduino. Nah, di sini mungkin ada yang lebih sederhana, misalnya dia smart relay konsepnya. Namun ketika kalian ingin belajar sebuah PLC, itu bisa kalian lakukan simulasi melalui software. Bahkan kalian dalam Omron sendiri ya, itu bisa kalian gunakan CX Designer untuk mendesain HMI-nya. Nah, di sini sebenarnya untuk pemrograman microcontroller dan juga PLC itu konsepnya kurang lebih sama, yaitu kalian mengolah data input, kemudian memprosesnya, dan mengontrol output. Di sini bedanya kalau di Arduino itu kalian pakai digital read atau analog read.
Kemudian kalian outputnya menggunakan digital write atau pakai PWM. Nah, di sini dalam konsep PLC juga sama, dia juga membaca input, kemudian mengontrol output. Nah, sebenarnya ketika kalian sudah belajar dan memahami Arduino, kalian sudah memahami konsep bagaimana cara melakukan atau memprogram sebuah controller. Nah, di sini tinggal kalian sesuaikan saja bagaimana kalian harus membaca input di PLC, memproses data di PLC, dan juga mengolah atau mengontrol output di PLC. Jadi kalian tetap bisa pakai Arduino untuk pembelajaran kalian. Bagaimana dengan Kak Julfikar? Oke, terima kasih. Baik. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Di sini karena terbatas waktu kita, saya akan memilih beberapa pertanyaan yang tersisa di kolom chat. Untuk satu pertanyaan terakhir dari Jumasiah PNUP. Saya Jumasiah dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Izin bertanya, Kak, antara PLC dan SCADA, di mana antara keduanya menurut dan bagaimana contoh penerapan SCADA pada dunia industri? Kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Antara PLC dan SCADA, ini yang paling bagus gunakan dan bagaimana contoh penerapan. Oke, di sini kalau kita berbicara tentang PLC, dia adalah sebuah controller yang mengatur jalannya sebuah plan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang SCADA, dia adalah sebuah sistem pemantauan dan kontrol. Nah, jadi ketika kalian gunakan industri, tentunya kalian harus pastinya akan gunakan PLC di sini. Nah, ketika kalian ingin mengontrol atau memantaunya lebih efisien, kalian menghubungkan antara PLC dan juga SCADA, di mana SCADA ini kan berkomunikasi dengan PLC terkait kondisi input dan outputnya. Nah, bagaimana contoh penerapannya di industri? Oke, di industri saya berikan contoh salah satu proyek yang pernah saya kerjakan, tepatnya untuk yang industri batubara. Jadi, dalam industri batubara tersebut, pada umumnya setelah batubara tersebut digali, dia akan dimasukkan ke dalam sebuah, atau diangkat ke dalam sebuah truk, yang truk-truk besar itu. Kemudian truk itu mengangkut ke dalam atau menuju perahu. Nah, perahu tersebut ini, dia akan mengirim batu bara tersebut ke dalam atau ke luar negeri, negara tujuan, misalkan saja Australia. Nah, di sini, ketika dia harus menggali tambang tersebut, kemudian memasukkannya, mengangkutnya ke dalam sebuah truk, itu akan membutuhkan proses yang lama. Belum lagi truknya harus berjalan ke kapal tersebut. Nah, di sini, dalam industri batubara tersebut diterapkan atau dibangun sebuah sistem otomasi, di mana untuk mengangkut batubara tersebut itu tidak lagi digunakan truk, tapi digunakan conveyor. Nah, conveyornya ini bukan conveyor yang kecil-kecil, tapi conveyor yang besar dan panjang. Satu conveyor bisa sampai 1 kilometer panjangnya, jadi benar-benar panjang sekali. Dan kemarin sempat digunakan sekitar 8 atau 10. Nah, di sini kalian gunakan PLC untuk mengontrol jalannya conveyor tersebut. Oke. PLC sudah berjalan dan mengontrol conveyor tersebut. Nah, bagaimanakah implementasi SCADA-nya? SCADA-nya berfungsi untuk mengontrol jalannya plan tersebut. Jadi, PLC mengontrol dari safety device, kemudian inputnya, dan outputnya. Nah, di sini kita otomatis juga perlu mengkondisikan, misalkan, oh, saya mau jalankan conveyor ini. Saya perlu jalankan, atau saya perlu lihat conveyor ini jalan apa enggak. Nah, akan sangat repot kalau kalian harus jalan ke lokasi, kemudian ngeceknya secara langsung. Ataupun kalau ada panel kontrol ya, berupa tombol dan juga
lampu indikator. Akan sangat repot kalau kalian harus melihatnya secara langsung. Di mana dalam sistem yang besar tersebut, itu kemarin bisa digunakan sampai 20 almari kontrol. Jadi 20 almari besar yang di dalam terisi inverter, relay, kontaktor, controller, dan sebagainya. Nah, dari 20 itu kan sangat panjang sekali. Nah, di sini SCADA berfungsi untuk memantau dan juga mengontrol dari satu tempat. Jadi akan sangat efisien kalau kalian bisa menjalankan plan tersebut dan mengontrolnya dari satu layar monitor. Oke, itu contoh penerapannya untuk di industri. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri yang telah menjawab pertanyaan. Apakah kepada peserta yang telah bertanya puas dengan jawabannya dan paham dengan jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri? Oke, ini masih ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Saya kasih kesempatan untuk peserta dari Igo Pratama. Pertanyaannya adalah, saya Igo Pratama dari Universitas Negeri Gorontalo. Apakah ada software untuk mensimulasikan PLC? Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir kita pada sesi diskusi pada siang hari ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Apakah ada software untuk mensimulasikan PLC? Oke, di sini saya tadi sudah paparkan beberapa produsen yang dia menghasilkan atau memproduksi PLC, di mana ada yang 5 tadi yang paling sering digunakan. Nah, di sini setiap produsen sendiri, dia juga membuat suatu software untuk memprogram PLC tersebut. Nah, dalam sebuah software tersebut, dia juga sudah menyediakan fitur untuk melakukan simulasi program. Contohnya kalau untuk Schneider kalian bisa gunakan EcoStructure Control Expert. Kalau di Omron kalian bisa gunakan CX Programmer. Nah, di situ kalian sudah bisa melakukan simulasi program PLC. Oke. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kepada Igo Pratama, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Igo Pratama yang telah menyampaikan pertanyaannya dan telah dijawab oleh pemateri kita pada siang hari ini. Baik, cukup sekian sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Adim Firmansyah STMT yang telah menjadi pemateri kita pada siang hari ini dan telah memaparkan materi tentang automation skill pada kami pada siang hari ini dan sangat luar biasa bermanfaat yang apa yang Bapak sampaikan kepada kita semua. Untuk pemateri Bapak Adim Firmansyah sudah diperbolehkan untuk mengundur diri dari sesi diskusi tadi. Dan saya ucapkan terima kasih. Oke, Itulah sama-sama. paparan hari ini. Sesudahnya, dan terima kasih kepada peserta webinar nasional dengan tema Knowledge of Automation Skill pada siang hari ini atas antusias dan semangatnya yang luar biasa mengikuti webinar ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya Juanita selaku moderator pada webinar nasional pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih, semoga bertemu di lain kesempatan dan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Maya sebagai Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu
webinar kali ini, dan terima kasih kepada Bapak Ading Firmansyah, STMT, yang sudah memberikan materi dan membagi pengalamannya di bidang otomasi industri. Besar harapan kami dengan diadakannya webinar ini dapat menambah wawasan di bidang otomasi demi Indonesia yang maju. Pada webinar kali ini kita akan mengadakan game. Jadi kepada rekan-rekan boleh mempersiapkan dirinya masing-masing ya untuk mengikuti game. Dan link gamenya akan dikirimkan melalui kolom chat. Ada baik, kita akan hitung mundur ya selama 5 detik. Jadi para peserta untuk game ini, saya di sini akan membacakan ya mekanisme dari gamenya. Jadi game ini hanya berlaku untuk 3 orang pemenang. 3 peringkat tertinggi akan menjadi pemenang. Penilaiannya berdasarkan link akan dikirim lewat chat kolom chat selama 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita mulai start dari sekarang.
orang beribu-ribu poinnya. Apa? Baiklah, game sudah selesai dan selamat kepada 3 pemenang, yaitu Widi Nur, Agung Evandi, dan Rian Ramadoni. Kepada 3 pemenang nantinya operator akan mengirimkan nomor yang akan bisa dihubungi langsung oleh pemenang yang hadiahnya akan diklaim lewat WAG. Terima kasih. Kita sudah mencapai di penghujung acara ya, namun sebelumnya saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Kepada para peserta, apakah sudah mengisi daftar hadir di kolom chat? Sambil mengisi absensi, jadi untuk teman-teman kita akan melaksanakan dokumentasi. Jadi untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Slide 1 siap-siap on cam. Slide pertama mulai ya, 1, 2, 3. Dilanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 3 bersiap-siap. 1, 2, 3. Selanjutnya lanjut ke slide 4 untuk bersiap-siap. Selanjutnya slide kelima untuk membuka kamera. Satu, 2, 3. Selanjutnya slide ke-6. 1, 2, 3. Perhatiannya kepada para peserta untuk on cam karena kita di sini dokumentasi. Selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-7, diharapkan untuk on cam. Dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-8. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang ke-9. Pada teman-teman boleh open cam ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang terakhir yang ke-10 kepada teman-teman harap udah. Baiklah, kepada para peserta diingatkan kembali untuk mengisi link absensi di kolom chat. Karena kita sudah di penghujung acara, maka saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan webinar kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih kepada pemateri dan media partner, tamu undangan. Untuk menutup acara webinar kali ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Saya Maya Ninggrahayu selaku perwakilan dari seluruh jajaran panitia Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik TEDC Bandung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi. Ya guys, ya. See you guys. Dadah.